Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang lagi di channel Mas Uden. Asik kan? Asik. Ini adalah channel obrolan santai para alumni HMI UI. Jadi obrolan kita macam-macam nanti, tergantung dari hotnya. Semakin malam semakin hot biasanya. Nah, kita tergantung temanya dari mana. Gimana itu bang? Apa ya? Matahari tadi menarik juga pembahasannya. Tanyalah sama Habib Lutfi. Ngapain nanya sama aku? Etikanya nggak boleh melangkahi itu nanti kan? Melangkahi apa namanya? Adab. Itu nggak boleh. Tanya dulu di situ. Oh seperti ini. Dia paham. Saya lagi baca buku masalah itu, masalahnya alam Tuhan bang. Wais, Ngori di bulan puasa ini. Wah. Jadi gimana itu tentang alam Tuhan? Ya itu di buku itu kan sedikit diceritakan lah. Yang salah satunya yang dibahas abang masalah hati tadi. Kalau di sana itu membahasakan cahaya Tuhan itu. Nurullah itu siapa saja umat atau makhluk yang dapat pancaran itu secara tidak langsung energi Tuhan itu ada di dalam dirinya. Oh gitu. Baik secara pengetahuan maupun secara kekuatan kalau bahasanya abang tadi gitu. Oh iya. Hal-hal sakti atau lain segala halnya yang tapi kan bagi orang-orang yang dapat itu, maksud dapat di sini kan si wadah juga harus punya olah diri juga, karena itu kan terbuka untuk umum sebenarnya. Tapi untuk mencapai ke sana kan tergantung si wadah ini dalam menangkap tadi. Kalau HP abang yang bagus dengan HP saya yang bukan Android kan susah juga nangkapnya 4G-nya ini kalau sederhananya gitu. Makanya banyak diskusi sama muridnya Mbah Gondrong. Apri Pak Bang. Iya. Sultan. Makanya kalau dia ada dia seru. Kita akan bicara soal kerajaan. Itu kerajaan pasir juga dia bang. Bunga pasir dia. Pasir. Cobalah ngobrol sama ini dulu. Dia paham ini. Iya kan? Soalnya pembahasannya pembuka aja udah seberat itu bang. Siapa ya? Abang kan bilang. Bukan. Tadi kan kita intermezzo. Oh, intermezzo. Kalau di Sumatera itu seperti ini. Kita kan tidak membahas kaji kan itu. Seperti ini gitu loh. Kita singkirin. Nah, tapi pada dasarnya sudah turun drastis orang di situ. Karena apa? Karena yang pertama salah satunya itu kemajuan teknologi. Contoh handphone ini kan. Hampir 24 jam kita pegang handphone. Nah, beda orang dulu. Mana ada pegang handphone? Paling ngerokok sama kopi, ngelamun, ya kan? Jadi ngelamun itu besok mau ngerampok apa? Setelah ngerampok, baru dia buat tafakur. Siap. Salah ya tadi ngerampok. Jadi dia membahas salah metodenya, bukan salah perbuatan. Tafakurnya dalam evaluasi rampok. Dia ada tipikal orang itu kayak gini. Dia mengamati, tapi mencari sesuatu. Paham? Diamku bukan karena aku tidak tahu. Diamku bukan karena aku bisu. Diamku karena aku hanya menanti kapan waktu yang tepat untuk mengambil eksekusi. Karya Islam. Harus dipuisikan dulu ya. Makanya. Jadi setiap gerak langkah itu semua diperhitungkan. Ibaratnya matahari terbit, dia terbit umpamanya untuk di Jogja jam 6, ya kan? Kalau di timur dikit lebih awal kalau dibandingkan ini. Tapi sama-sama jam 6. Tapi kalau umpamanya dibawa ke Indonesia lebih 2 jam kan? Nah itu. Jadi dia menunggu dan menanti waktu yang tepat. Apa jadinya kalau matahari tadi
keduluan atau telat. Nah, kan jadi permasalahan kan. Secara tidak langsung berubah siklus itu. Iya. Nah, itu dia. Itulah kebijakan seorang yang alimun daripada Gus dai ini. Nah, Oh, tengku. nah itu. Jadi mau belajar agama tinggi ilmunya. wah, nggak ada yang tinggi. Kajiannya lebih dalam. Wah itu, mana ada yang lebih dalam? Bukan soal cover doang. Iya. Sedalam Makanya sini lagi nggak kelihatan nanti videonya. sedalam-dalamnya itu lebih dalam samudra, gitu kan? Ini. Nah, Ya agak masuk nanti. mana lebih dalam laut daripada sungai? Dalapan laut. Oh, salah. Ada kok sungai di bawah laut? Nah inilah dia. Wah ini Tengku. satu ziarah, satu perjalanan, Pasti tahu lah. bukan pasti tahu. Yang didapat belum tentu sama. Iya. Yang satu datang raja dari Mataram, yang satu datang raja dari mana ya? Dari Kudus. Nah, kita nggak paham, ya kan itu. Nah, jadi raja yang mana lebih kuat, kita nggak paham situ. Tapi kalau dilihat dari sejarah, Raja Mataram dia betul-betul mempunyai itu, bukan sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh gitu loh. Karena di dalam pergerakan perjuangan bangsa juga Jogja itu cukup mempunyai andil yang sangat besar, ya kan itu, dalam penyelamatan negara ABCD itu. Nah, itulah keistimewaannya Jogja itu, dia tidak pernah mengungkit cerita lamanya dia bahwa aku seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Oh, ini dapat ilham, dapat hidayah. Bukan dapat hidayah. Sama lagi salah lagi. Turunan dia sudah neguh, makanya pegang-pegang, gitu kan? Makanya Nanti sholat. belum sholat dulu. Nak jontik kan dok, abang gua Pak Diti. Jadi itu ini ya, Holy Pahel datang tadi itu. Mulai menarik berarti tambah lama nih. Makanya kopinya kurang kental ini. Mulai dibuka bang. Udah mulai asik kayaknya nih. Abang ngomong nggak mulai nih. Dia kadang-kadang perlu diingatkan bahwa fungsi diciptakannya manusia itu banyak fungsi, ya kan? Arti kata seseorang diberikan suatu kelebihan, talenta dan segala macam, bukan hanya untuk dia diri sendiri. Makanya penciptaan manusia itu sebagai khalifah tadi. Nah, itu yang perlu kita sadari, ya kan? Dia memiliki ilmu pengetahuan, tetapi dimakan dia sendiri. Betul nggak? Nah, soal baik atau tidaknya itu haji nomor 2. Karena setiap orang mempunyai cara pandang berbeda-beda dan kita tidak perlu mempermasalahkan itu kan. Itulah ibaratnya kalau di berdiri kita di sisi negaranya itu, di dalam berhayat itu wajar kita terjadi beda pendapat, itu wajar. Tapi setelah perdebatan panjang dengan settingan pohon ini segala macam, kita tetap merokok bareng dan rokok bareng kan itu, urunan bantingan kan itu. Iya. Nah itu, jadi adat istiadat di HMI tidak akan pernah hilang. Iya benar nggak? Iya. Nah, Ya, pusat. berarti kan nggak salah itu di dalam segi apapun, negara, agama, ada istiadat dan alat ini tidak boleh dipisahkan. Iya. Nah, itu cocok. Satu kesatuan. Nah, iya, satu kesatuan. Kayak kopi dan gula ini. Betul, Pak. Ini sudah berat kalau dari kami. Ya, mantap. Nah, ini. Kalau orang ibaratnya ini kan salah satu settingan forum juga nih. Yang kita tidak bisa menampilkan juga, sedikit banyaknya ilmu haji itu sudah
menjiwai. Iya. Tinggal berapa persennya tergantung masing-masing orang. Ibaratnya Android sama tadi kan Oppo, Vivo, dan orang Popo kan itu. Apa? Nah itu. Nah, jadi tadi tergantung penangkapan orang masing-masing. Cuma yang celakanya, seperti kasus corona, seorang orang yang memiliki keilmuan bagaimana dia menangani arti kata virus ini, umpamanya terutama orang yang di bidang farmasi lah ya, yang memiliki ini. Dia tahu kelemahan dari corona ini seperti apa. Dia memiliki ilmunya, tetapi dia tidak menjalankan perannya untuk membuat itu tadi. Nah, kalau dikaji, dia ibaratnya melakukan kezaliman. Nah, serius loh ini. Iya kan? Contoh nih, salah nggak kita? Semuanya paling gampang orang melakukan pencurian lah, simple lah kan itu. Orang yang melakukan pencurian tersebut, ketika dilihat, ditelaah, dipelajari, seseorang ini ternyata dia lahir dari lingkungan premanisme, yang mana tidak pernah menyicip namanya norma-norma agama, norma-norma adat istiadat. Dia hanya berbicara yang penting aku bisa mangan, jadi pakai hukum-hukum rimba. Nah, kita sebagai yang punya ilmu pengetahuan baru kita menyadari, ayo jangan menggunakan pendekatan kasih ininya, ternyata itu tidak boleh. Berarti peranan kita udah pas dong. Iya. Nah kan, kalau kita memiliki ilmu bahwa pencuri itu tidak boleh dan kita biarkan, yang salah siapa? Nah itu. Lanjut berarti. Iya, itulah yang mungkin yang dai imin yang terlupakan gitu kan. Nah itu tadi soal rukun dasar sudah kita penuhi, rokok berapa bungkus ini. Kopi juga sudah gitu. Makanan juga sudah kan gitu. Apa kemenyan juga? Kemenyan juga. Jangan terlalu ekstrim. Gitu. Jadi ada salah satu yang perlu kita ini kan hilangkan supaya tidak menimbulkan persepsi baru kan gitu. Sebenarnya kita pakai minyak itu boleh guys? Boleh bang. Kok bisa boleh? Jangan yang boleh-boleh aja, alasan kenapa? Wangi-wangian bang. Oh gitu? Iya. Jadi kenapa menyan? Iya. Parfum kan banyak? Sukanya menyan, kan itu masalah suka dan tidak. Oh gitu? Sama dengan rokok, abang sukanya mild, saya sukanya sampurna. Oh gitu? Sampurna tapi saya kretek. Iya. Tetapi bukan suatu syarat ketentuan dalam sesuatu hal enggak ya? Enggak. Oh enggak. Berarti kan sah ini kalau umpamanya kita menggunakan menyan kan gitu.